Haleluya, puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program ayat-ayat Mas Firman Tuhan yang akan memberkati setiap saudara dan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan saudara. Segeralah berlangganan dengan program ini dengan cara mensubscribe channel ini saudara, dan tekan tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat Mas Firman Tuhan. Jika saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan, buat ayat-ayat Mas Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat nafas kehidupan yang Tuhan beri, di mana saat ini kembali kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami melalui firman-Mu, teguhkan kami melalui firman-Mu, hiburkan kami melalui firman-Mu, dan terangi jalan kami melalui firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, jamah hati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk siap ditaburi oleh firman-Mu, dan Kau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat Mas Firman Tuhan yang akan terus meneguhkan iman saudara, menyegarkan iman saudara, sehingga saudara akan melangkah menjalani kehidupan saudara dengan penuh iman berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah topik tentang pertolongan Tuhan. Saudara, kita masing-masing punya pengalaman di dalam kehidupan kita. Hari ini, saudara mungkin mengalami pergumulan, mungkin mengalami kesulitan dalam kehidupan saudara. Dan dalam kesulitan itu, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup menolong kita dalam segala kesulitan dan problem kehidupan kita. Hanya Tuhan pertolongan yang sejati, saudara. Ketika kita mengharapkan pertolongan dari manusia, kita akan kecewa. Dan bukan hanya kita akan kecewa, firman Tuhan juga berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi, pertolongan kita bukan dari orang lain, sekalipun mungkin terkadang Tuhan memakai orang lain untuk menolong kita. Dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri pun, kita tidak mampu, saudara. Kita manusia terbatas, kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak sanggup dengan kekuatan kita sendiri. Bahkan firman Tuhan juga berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan hanya kita akan kecewa satu saat, tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jika demikian saudara, tidak ada pilihan lain. Pilihan terbaik dalam hidup ini yang akan menghasilkan hasil terbaik dalam hidup kita adalah kita menjadikan Tuhan, mengharapkan Tuhan, mempercayai dan meyakini Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan kita. Tuhanlah pertolongan saudara, Tuhan pertolongan saya. Mari kita jalani hidup kita dengan mengharapkan pertolongan Tuhan. Nah, itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar firman Tuhan supaya dalam perjalanan hidup kita, kita melangkah dengan mengharapkan dan mengalami pertolongan Tuhan. Adapun beberapa ayat Mas Firman Tuhan yang akan kita renungkan tentang pertolongan Tuhan di dalam video ini, saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Yesaya pasal 41 ayat 10, di mana firman Tuhan menegaskan bahwa janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Allah menegaskan kepada setiap kita, saudara, bahwa janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Dia memerintahkan supaya kita tidak perlu takut. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan kita, sesulit apapun itu, seberat apapun itu, firman Allah menegaskan jangan takut. Kenapa dia menjamin bahwa kita tidak perlu takut, saudara? Karena dia berkata, aku menyertai engkau. Dia menyertai kehidupan kita sehingga kita tidak perlu takut. Sekalipun saat ini saudara sedang melangkah sepertinya di tepi jurang,
Seakan-akan kapan saja saudara bisa jatuh dan hancur. Tetapi tidak perlu takut, kata firman Tuhan, sebab Dia menyertai saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara jatuh. Lalu kemudian Dia juga berkata, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Dia berkata jangan bimbang karena Dia Allah, artinya Dia berkuasa, Dia ajaib, Dia sanggup. Dia mau supaya umat-umatnya tidak hidup dalam kebimbangan karena Allah itu ajaib dan berkuasa. Dia juga berkata, aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Tidak perlu takut saudara dan tidak perlu bimbang karena Dia Allah yang sanggup meneguhkan saudara. Dia Allah yang sanggup menolong saudara dalam segala aspek kehidupan saudara. Dia pertolongan bagi setiap saudara. Dia teguhkan saudara. Dia menolong saudara dalam segala situasi kehidupan saudara. Bahkan dikatakan, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tidak perlu takut saudara. Tangan kanannya yang ajaib, tangan kanannya yang perkasa, memegang setiap kita, dan tangan kanannya itu akan menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan. Sekalipun hari ini pergumulan demi pergumulan berdatangan dalam kehidupan saudara, tidak perlu takut dan tidak perlu bimbang, karena tangan kanan Tuhan yang menuntun kita akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan atas segala pergumulan yang kita alami, yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, jangan takut, jangan bimbang. Dia menyertai saudara, Dia meneguhkan saudara, Dia menolong saudara, dan Dia memegang tangan kanan saudara. Lalu selanjutnya saudara, ayat selanjutnya dalam Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kembali firman Allah menegaskan supaya jangan takut, tetapi teguhkan dan kuatkan hati. Firman Allah ini ditegaskan kepada umat-umatnya supaya dalam mereka menghadapi musuh, mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu gentar. Mereka menguatkan hati, mereka tidak perlu gemetar, sebab Tuhan Allah, Dialah yang berjalan menyertai mereka. Dia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak membiarkan saudara dalam pergumulan saudara. Dan Dia tidak meninggalkan saudara dalam pergumulanmu. Dia menyertai saudara. Dia hadir, tidak perlu takut saudara. Tidak perlu gemetar sekalipun bagaimanapun yang saudara sedang alami hari ini. Jangan takut, jangan gemetar. Dia Allah yang menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Sekalipun terkadang saudara perasaan kita menipu kita, pikiran kita menipu kita. Terkadang situasi, keadaan yang kita lihat di depan mata membuat perasaan kita salah, membuat pikiran kita salah. Kita kadang-kadang berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli. Tapi dengar, yang harus saudara pegang adalah janji Tuhan, di mana Dia berkata, aku tidak membiarkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Bagianmu adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu selanjutnya Mazmur 33 ayat 18 saudara, dikatakan di sana, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka. Artinya Tuhan memperhatikan, Tuhan mengawasi, Tuhan melihat segala keadaan umatnya, karena matanya tertuju kepada mereka. Tapi umatnya yang bagaimana yang akan diawasi, diperhatikan dan dilihat oleh Tuhan? Yaitu mereka yang takut akan Dia. Jadi ketika saya dan saudara menjalani hidup takut akan Tuhan, matanya tertuju kepada saudara. Dia memandang saudara, Dia melihat seluruh kehidupan saudara. Matanya tertuju kepada setiap kita. Dan bukan hanya hidup takut akan Tuhan, tetapi juga dikatakan kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jadi saudara, jalan atau cara hidup yang harus kita jalani untuk kita mengalami Tuhan mengawasi, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan kehidupan kita adalah
cara hidup yang takut akan Tuhan dan berharap kepada kasih setianya. Jalan hidup saudara dengan takut Tuhan, yaitu dengan berjalan melangkah sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Jalani hidup dengan mengharapkan kasih setia Tuhan. Selanjutnya saudara, di dalam Mazmur 63 ayat 8 dikatakan, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Pemazmur ini menegaskan pengalaman hidupnya, bahwa ternyata sesungguhnya Tuhan telah menjadi pertolongan bagi dia. Dalam kesulitan, dalam masalah, dalam persoalan, dalam beban yang dia alami dalam hidupnya, ternyata benar Tuhanlah yang menjadi pertolongan. Dia alami Tuhan yang menjadi pertolongan, sehingga dia berkata sungguh, untuk menegaskan bahwa itulah yang terjadi, di mana dia berkata sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Tuhanlah pertolongan saudara. Dan dia juga berkata, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Artinya dekat dengan Tuhan ada sukacita, dekat dengan Tuhan dia bersorak-sorai. Allah hadir, Allah menjadi pertolongan bagi dia, sehingga dia bersorak-sorai dekat dengan Tuhan. Dia bersukacita atas pertolongan-pertolongan Tuhan yang dia alami dalam kehidupannya saudara. Tuhanlah yang menjadi pertolongan kita. Kemudian ayat emas terakhir saudara adalah dari Mazmur 124 ayat 8 dikatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, pertolongan yang sesungguhnya, pertolongan yang sejati, pertolongan yang benar itu datangnya dari Tuhan. Pertolongan yang sejati kita alami dalam nama Tuhan. Dan dikatakan di sini bahwa pertolongan adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan seluas semesta alam, yang menjadikan langit dan bumi. Artinya dia berkuasa, dia sanggup karena langit dan bumi pun dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi dia? Tidak ada yang mustahil saudara. Dan dialah sumber pertolongan bagi setiap kita. Saudara, hari ini apakah yang mustahil? Apakah yang begitu sulit? Apakah yang begitu berat dalam kehidupan saudara? Tuhanlah pertolongan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan, bahwa Tuhanlah pertolongan kita. Dia menolong setiap kehidupan kita. Apapun situasi dan kondisi hidup kita, Tuhanlah pertolongan saudara dalam segala situasi kehidupan saudara. Terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara dan raih janji firman Tuhan. Berharap firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Kita akan terus mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan dalam topik yang lain selanjutnya saudara. Terus dengarkan video ini saudara, isi hari-hari saudara dengan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kemudian berbalik dari jalan. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara dalam saudara menjalani kehidupan saudara. Biarlah hari ini kembali firman Allah meneguhkan saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan bersama melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini adalah tentang jawaban doa. Adakah saat ini saudara sedang bergumul dalam doa? Adakah saudara sedang memanjatkan doa-doa permohonan saudara kepada Tuhan yang saudara rindu Tuhan menjawab doa saudara? Adakah saudara yang sudah sekian lama menantikan jawaban doa? Saudara, firman Allah meneguhkan kita bahwa Dia Bapa yang baik. Dan sebagai Bapa yang baik, Dia akan mendengarkan seruan-seruan dan doa kita. Itu sebabnya dengarkan terus ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara, supaya iman saudara diteguhkan, iman saudara dikuatkan. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang jawaban doa. Yang pertama adalah dari Yakobus pasal 4 ayat yang kedua, di mana dikatakan saudara bahwa kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, di dalam firman Allah ini ditegaskan bahwa kita harus hidup berdoa. Karena dikatakan di sini, kamu mengingini sesuatu
Tentu saja setiap kita punya keinginan, setiap kita punya kerinduan. Tetapi dikatakan kamu tidak memperolehnya. Apa yang diinginkan tidak diperoleh. Lalu sebagai respon dari tidak mencapai apa yang menjadi tujuan, dikatakan di sana iri hati, lalu kemudian membunuh dan sebagainya, berkelahi, bertengkar. Dan itu yang banyak terjadi, saudara, bahwa banyak orang yang karena tidak mencapai apa yang dia inginkan, akhirnya itu membuat dia hidup dalam kemarahan, hidup dalam pertengkaran, perkelahian, iri hati, bahkan sampai membunuh. Kenapa? Karena keinginan tidak tercapai. Padahal firman Tuhan ini menegaskan bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, jadi saudara, apa yang diinginkan, apa yang dirindukan, apa yang diperjuangkan tidak tercapai itu karena tidak berdoa. Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan ini. Atau dengan sebaliknya, saudara, kalau kita mau apa yang kita rindukan, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita mau raih, itu akhirnya akan kita capai. Kalau kita merindukan itu, maka kita harus hidup dalam doa. Karena orang yang tidak berdoa tidak akan mencapai itu, tapi orang yang hidup dalam doa akan meraihnya. Saudara, adakah saat ini saudara punya kerinduan? Saudara punya sesuatu yang ingin saudara raih, yang ingin saudara capai dalam hidup saudara? Dengar saudara, hiduplah dalam doa, maka saudara akan mencapai apa yang saudara rindukan. Saudara akan meraih apa yang saudara rindukan. Hiduplah dalam berdoa. Lalu ayat emas kedua, saudara, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15 dikatakan di sana, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara, di dalam ayat ini firman Allah menegaskan bahwa jika ada satu masalah, jika ada satu keinginan, jika ada satu pergumulan, di mana di sini dikatakan jika ada di antara kamu sakit, yang menjadi pergumulannya adalah sakit penyakit. Ketika mengalami itu, firman Allah ini mengatakan baiklah ia memanggil penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saat punya pergumulan, maka firman Allah menegaskan kepada umat-umat Tuhan supaya mereka datang kepada pelayan Tuhan, supaya dia didoakan. Artinya supaya umat-umat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan mencari hamba Tuhan, mencari pelayan Tuhan yang bisa menopang mereka berdoa, yang bisa akhirnya mereka bersepakat berseru kepada Tuhan. Nah, saudara, yang pertama di sini adalah yang mau ditegaskan ketika ada dalam pergumulan, biarlah saling mendoakan. Biarlah cari orang yang akan mendukung dalam doa. Jadi yang pertama dukungan doa. Lalu kemudian ayat 15 dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Yang kedua di sini adalah iman. Jadi doa itu harus merupakan doa yang dinaikkan dalam iman. Jadi bukan hanya butuh dukungan doa, kemudian orang lain mendoakan kita, lalu selesai. Tetapi di dalam doa-doa itu haruslah ada iman di sana. Doa yang penuh iman yang dinaikkan kepada Tuhan. Nah, saudara, dua hal yang ditegaskan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 ini adalah supaya saling mendukung dalam doa. Saudara butuh dukungan doa. Saya dalam kehidupan saya ada orang-orang lain yang mendoakan saya, ada jemaat yang mendoakan saya, bahkan seringkali ada orang-orang yang saya tidak kenal, mereka juga mendoakan saya. Dan kemudian yang kedua, doa-doa yang dinaikkan itu haruslah doa yang didasari dengan iman. Itulah doa yang dijawab oleh Tuhan. Lalu kemudian ayat emas selanjutnya, saudara, yaitu di dalam Mazmur pasal 145 ayat 18, dikatakan di sana, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan.
Di sini untuk menegaskan bagaimana Tuhan menjawab doa, maka pemazmur ini mengatakan Tuhan dekat. Artinya Tuhan dekat, Tuhan ada, Tuhan menjawab. Mendengar seruan umat-umatnya dan menjawab seruan umat-umatnya. Kepada siapa, saudara? Kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Yaitu pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi saudara, di dalam ayat ini tentang jawaban doa, kalau kita rindu mengalami jawaban doa, maka yang pertama harus berdoa kembali, harus berseru. Harus berseru kepada Tuhan, hiduplah dalam seruan kepada Tuhan. Bahkan di sini dikatakan bukan hanya berseru, tapi pada setiap orang yang berseru dalam kesetiaan. Jadi yang dituntut Tuhan itu adalah doa dalam kesetiaan, seruan-seruan kepada Tuhan yang dipanjatkan dalam kesetiaan. Artinya setialah berdoa, maka kamu akan mengalami jawaban doa dalam hidupmu. Seringkali kita, saudara, berdoa hanya untuk konteks tertentu. Ketika kita ada pergumulan, lalu kemudian kita berdoa. Ketika doa kita dijawab, akhirnya kita lupa berdoa. Itu sebabnya seringkali pergumulan demi pergumulan datang menindih hidup kita. Atau kita ada pergumulan, lalu kemudian kita berdoa, tetapi tidak kunjung ketemu jawaban, akhirnya kita mengabaikan doa. Dengar saudara, berdoa itu harus dalam kesetiaan, maka kita akan mengalami jawaban doa. Jadi berdoalah dalam kesetiaan. Lalu selanjutnya Mazmur 118 ayat 5 di sana dikatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa dalam kesesakan yang dia alami dalam kehidupannya, kalau dikatakan kesesakan itu satu situasi yang begitu berat, mungkin beban menindih, mungkin persoalan bertubi-tubi datang menghimpit kehidupannya sehingga dia mengalami kesesakan, dan dikatakan di sini dalam kesesakan yang dia alami itu Tuhan telah menjawab dia dan memberi kelegaan. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, dalam kesesakan yang saudara alami, Tuhan tidak mengabaikan saudara, tapi Tuhan mendengarkan saudara dan Dia memberi kelegaan di dalam hidupmu. Kemudian ayat emas terakhir saudara, Matius 21 ayat 22 di sana dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dan doakan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Di dalam ayat emas terakhir ini saudara kembali ditegaskan tentang iman dan kepercayaan. Bahwa apa saja yang kamu minta dalam doa dan dengan penuh kepercayaan. Jadi sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan pasti menjawab, bahwa Tuhan sanggup dan berkuasa untuk menjawab. Dan dikatakan bahwa kamu akan menerimanya. Jadi doa yang dinaikkan dengan iman, dengan penuh kesungguhan, maka kita akan menerima jawaban dari doa itu. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, buat ayat-ayat emas firman Tuhan. Dan saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan ini telah meneguhkan setiap saudara. Saya percaya iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Saya berdoa ayat-ayat emas firman Tuhan ini benar-benar memberkati saudara. Kita akan lanjutkan lagi dengan ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik yang lain saudara. Biarlah saudara, hidup saudara terus diisi oleh firman Tuhan. Dengarkan terus ayat-ayat emas firman Tuhan selanjutnya. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Allah memberi kemenangan bagi umat-umatnya. Perjalanan hidup kita saudara adalah peperangan. Akan ada selalu masalah, tantangan, persoalan, pergumulan yang harus kita hadapi. Itu merupakan peperangan. Bagaimana kita menang atas segala masalah, persoalan, dan tantangan hidup kita. Dan perjalanan hidup adalah peperangan, karena iblis akan selalu berusaha bagaimana menjatuhkan kita, bagaimana mengalahkan kita. Tetapi kita sungguh bersyukur kepada Tuhan saudara, di mana di dalam peperangan yang harus kita hadapi, Dia Allah yang berperang menggantikan kita dan memberi kita kemenangan. Hari ini apapun masalah, tantangan, persoalan yang saudara hadapi, apapun siasat iblis yang ingin menjatuhkan saudara, saudara adalah anak-anak Tuhan, yang dimana Tuhan berperang menggantikan saudara, dan Dia memberi kemenangan kepada saudara.
Itu sebabnya saat ini, saudara, saya rindu kita belajar bagaimana supaya kita mengalami kemenangan, bagaimana supaya Tuhan yang berperang menggantikan kita, bagaimana supaya kita dapat mengatasi segala tantangan, segala pergumulan, segala peperangan di dalam kehidupan kita. Dengan kerinduan, saudara, saya rindu mendengar kesaksian dari saudara bagaimana Tuhan berperang dan memberikan kemenangan dalam kehidupan saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Atau mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip kita firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini, saudara, dan kemudian saudara mengalami kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saya rindu saudara menuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan, saudara, ada pun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita belajar tentang bagaimana Tuhan memberi kita kemenangan dalam peperangan pergumulan kehidupan kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Amsal pasal 21 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara, di dalam ayat ini ada dua sisi yang ditegaskan. Bahwa kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Artinya apa? Harus ada persiapan. Harus dipersiapkan dengan baik, direncanakan dengan baik, diatur dengan baik. Tetapi di sisi lain juga ditegaskan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan. Ini yang keseimbangannya harus dijaga, saudara. Bahwa kita harus mempersiapkan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, merencanakan yang terbaik. Tetapi kita juga harus mengandalkan Tuhan dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena seberapa baik pun kita merencanakan, mengerjakan dan sebagainya, kalau Tuhan tidak izinkan, kita tidak akan mengalami kemenangan. Tetapi kalau Tuhan yang memberi kemenangan, maka kita akan mengalami kemenangan. Tetapi ada orang-orang yang seringkali berat sebelah, saudara, yang terlalu mengandalkan rancangan, program, metode, kerja kerasnya dan sebagainya. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan ada apapun yang terjadi. Karena dalam hitungan detik semuanya bisa hancur. Tetapi di sisi lain ada orang yang berkata andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Allah memberkati apa yang kita kerjakan. Kalau kita tidak mengerjakan apa-apa, apa yang diberkati oleh Tuhan? Allah tidak pernah bekerja dengan cara menjatuhkan emas 1 goni dari langit. Tidak pernah, saudara. Atau uang 1 goni dari langit. Dia bekerja, cara kerja Tuhan itu adalah bekerja sama dengan kita. Dia memberkati apa yang kita kerjakan. Itu sebabnya kalau kita rindu mengalami kemenangan dalam hidup kita, dalam peperangan ekonomi kita mengalami kemenangan sehingga kita mengalami berkat. Dalam peperangan melawan pergumulan kita sehingga kita mengatasi segala pergumulan. Kita harus melakukan yang terbaik, merencanakan yang terbaik, dan juga tetap mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Ayat emas kedua, bagaimana Tuhan memberi kita kemenangan adalah dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di dalam firman Tuhan ini, saudara, ditegaskan bahwa jangan takut, jangan bimbang. Kenapa, saudara? Karena Tuhan berkata, aku menyertai engkau, aku meneguhkan engkau, aku menolong engkau, aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi bagaimana supaya kita mengalami kemenangan? Jangan takut. Sekalipun masalah, tantangan, persoalan, pergumulan, peperangan begitu besar yang harus saudara hadapi di hadapan saudara, tetapi Tuhan berkata jangan takut, karena kalau kita takut, kita tidak akan maksimal dalam hal apapun. Dalam merencanakan, dalam bekerja, dalam berbuat, dalam bertindak. Kita tidak akan maksimal jika kita dikuasai oleh ketakutan. Itu sebabnya firman Allah menegaskan jangan takut. Kenapa? Karena Dia berjanji, Dia menyertai, Dia meneguhkan,
Dia memegang tangan kanan kita dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Itu sebabnya saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, jangan pernah takut. Tuhan yang menyertai setiap saudara. Apapun dan betapa berat pun pergumulan yang saudara hadapi, jangan takut. Tuhan menyertai saudara. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang kemenangan yang Tuhan beri bagi umatnya adalah jadi dari Zefanya pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara, firman ini menegaskan bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu. Saat kita dalam pergumulan, saat kita dalam masalah, saat kita dalam persoalan, saat hidup kita berat, dengar saudara, Tuhan ada di tengah kita. Dia tidak tinggalkan kita. Dan ditegaskan bahwa Dia ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tahukah saudara, kalau ada satu peperangan dan kemudian muncul pahlawan di sana, maka kemenangan sudah dijamin. Dan demikianlah Tuhan hadir dalam hidup kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan bagi setiap kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini saudara, ketahuilah Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan bagimu mengatasi segala tantangan dan persoalan hidupmu. Puji Tuhan saudara, ayat mas selanjutnya tentang bagaimana Tuhan memberi kemenangan dalam peperangan pergumulan hidup kita adalah dari Ulangan pasal 20 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, firman Allah berkata, Dialah yang berjalan menyertai engkau untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Apa yang menjadi musuh saudara hari ini? Apa yang saudara perangi hari ini? Pergumulankah, penyakitkah, tantangankah, persoalankah, masalah ekonomikah, siasat tipuan ibliskah, atau apapun yang saat ini yang saudara hadapi, yang sedang saudara perangi, firman Allah menegaskan Dia berjalan menyertai saudara, dan Dialah yang berperang bagi saudara. Dan Dia berjalan dan berperang bagi saudara. Ada tujuannya, dikatakan di sini, dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Allah bermaksud, Allah berniat, Allah berkeinginan, Allah berkehendak supaya saudara mengalami kemenangan dalam hidup saudara terhadap segala tantangan, persoalan, pergumulan hidup yang saudara sedang perangi dalam hidup saudara. Tuhan berjalan menyertai engkau. Tuhan berperang menggantikan engkau untuk memberikan kemenangan bagimu. Jangan pernah takut, Allah menyertai saudara. Ayat mas selanjutnya saudara, bagaimana Tuhan memberi kemenangan bagi kita adalah dari Ulangan pasal 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, sekalipun saat ini situasi membuat terkadang saudara berpikir bahwa saudara berjuang sendiri, terkadang membuat saudara takut, gemetar terhadap masalah, persoalan, pergumulan yang sedang saudara hadapi. Hari ini firman Allah menegaskan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan gemetar. Betapa berat, betapa sulit, betapa besar pun masalah, persoalan, pergumulan hidupmu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan gemetar, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ia tidak akan meninggalkan saudara, Ia tidak akan membiarkan saudara.
Dia sertai saudara dalam setiap pergumulan saudara, dalam setiap masalah persoalan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Itu sebabnya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan gemetar. Saudara, apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, jangan pernah takut, jangan pernah gemetar, jangan pernah putus asa, jangan pernah berpaling. Tapi kuatkan dan teguhkan hatimu, tetap berjalan bersama Tuhan, tetap serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia akan berjalan menyertai saudara dan memberi saudara kemenangan. Dia tidak biarkan saudara bergumul sendiri. Dia sertai saudara, dia berperang bagi saudara, dan dia beri kemenangan kepada setiap saudara. Ayat mas selanjutnya saudara, bagaimana Tuhan memberi kemenangan adalah dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kemenangan yang paling besar dalam hidup ini bukan kemenangan terhadap masalah ekonomi, bukan kemenangan melawan penyakit, bukan kemenangan melawan persoalan, pergumulan dan sebagainya. Tapi kemenangan terbesar di dalam kehidupan kita adalah kemenangan terhadap dosa. Kemenangan melawan maut, kemenangan melawan dosa-dosa yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Dan kemenangan itu terjadi di atas kayu salib, saudara. Kemenangan dalam peperangan melawan dosa itu terjadi di kayu salib oleh Yesus Kristus. Dialah yang berperang bagi kita, dialah yang menggantikan kita, dialah yang tergantung di kayu salib, dia yang rela mengorbankan segalanya, dia yang bergumul dan menyerahkan nyawanya supaya kita mengalami kemenangan melawan dosa. Dan saat ini dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 ini saudara, bahwa tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa saudara? Belajarlah menghargai, bersyukur atas kemenangan yang Tuhan beri bagi kita. Bersyukurlah kepada Allah oleh karena kemenangan yang Dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Syukur bagi Allah yang telah memberi kita kemenangan dalam Yesus Kristus. Saudara, hargai keselamatan yang Tuhan telah beri bagi kita. Dia telah mengorbankan segalanya. Dia mati di kayu salib supaya saya dan saudara diselamatkan. Hargai keselamatan itu saudara. Bersyukurlah karena kita telah mengalami keselamatan oleh Yesus Kristus. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Paulus menegaskan, menceritakan bagaimana pergumulan yang dia hadapi dalam pelayanan saudara. Bagaimana beratnya pergumulan yang dia hadapi, penderitaan yang dia alami dalam melayani Tuhan. Tetapi hal yang luar biasa yang ditegaskan oleh Paulus adalah, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Artinya saudara, bahwa sekalipun hari ini kita dalam pergumulan, tetapi ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, hidup melayani Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang menang. Kita adalah pemenang-pemenang karena kita tetap berjalan melayani Tuhan, kita tetap hidup mengiring Tuhan, kita tetap melakukan kehendak Tuhan sekalipun banyak pergumulan yang kita alami. Itu sebabnya saat ini tetaplah berjalan dalam Tuhan, tetaplah layani Tuhan, tetaplah hidup melangkah bersama Tuhan. Ayat emas selanjutnya saudara, sebagai ayat emas yang terakhir adalah 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara, bagaimana kita mengalahkan peperangan kita melawan dunia? Bagaimana kita menang dalam pergumulan kita melawan dunia? Dengan iman kita. Imanlah yang akan memberi kita kemenangan. Dengan imanlah Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Itu sebabnya saudara, tetaplah melangkah dalam iman apapun yang terjadi.
Tetaplah berjalan dalam iman apapun yang terjadi, karena iman kita diberi kemenangan. Saya rindu saudara tetap melangkah dalam iman apapun dan bagaimanapun perjalanan kehidupan saudara, apapun yang saudara hadapi, tetap melangkah di dalam iman, karena iman akan memberi saudara kemenangan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat mas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama pada saat ini, di mana kita sudah belajar bahwa Tuhanlah sumber kemenangan dan Dia memberi kemenangan bagi kita. Dan bagaimana supaya kita mengalami kemenangan? Firman Allah menegaskan, jangan kamu takut, ketahuilah bahwa Tuhan ada di tengah-tengahmu, jangan kamu bimbang, dan hiduplah dalam iman, hiduplah dalam kebenaran. Artinya saudara, apapun pergumulan yang kita alami di dalam hidup kita, tetaplah berjalan dalam kehendak Tuhan, tetaplah hidup dalam kebenaran, tetap andalkan Tuhan, dan tetap hidup dalam iman. Maka kemenangan menjadi bagian saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara, dan kemenangan menjadi bagian saudara. Kalau Tuhan mengerjakan kemenangan itu dan saudara melihat kemenangan itu terjadi dalam hidup saudara, mari saksikan di dalam kolom komentar video ini saudara, untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Saya rindu supaya Tuhan bekerja memberi kemenangan atas saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat mas firman Tuhan tentang Tuhan yang memberi kami kemenangan. Kami sudah belajar dari ayat-ayat firman-Mu, di mana Tuhan yang memberi kami kemenangan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang menjamin kemenangan menjadi bagian kami. Itu sebabnya kami mau mengandalkan Engkau, kami mau berserah kepadamu, kami mau berharap kepadamu, kami mau tetap berjalan dalam kebenaran, sekalipun apapun dan bagaimanapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tetap melangkah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan memegang tangan kami yang memberi kemenangan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja dalam hidup mereka, dan Engkau kiranya yang memberi kemenangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Segala pergumulan mereka akan menang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita adalah manusia yang membutuhkan pertolongan. Dan pertolongan yang kita butuhkan adalah pertolongan yang memiliki otoritas, yang memiliki kuasa lebih daripada yang dimiliki oleh manusia. Karena di dalam kehidupan kita seringkali menghadapi tantangan, persoalan, situasi, dan keadaan yang di luar dari kemampuan kita, di luar dari kekuatan kita. Di sanalah kita butuh pertolongan melebihi dari pertolongan manusia. Mungkin kita punya banyak orang-orang yang bisa menolong kita, tetapi seringkali manusia tidak bisa menolong kita karena situasi, kondisi, masalah yang kita alami melebihi dari kekuatan manusia. Itu sebabnya saudara, kita harus menjadikan Tuhan yang menjadi pertolongan kita, karena Tuhanlah pertolongan bagi kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berotoritas, Dia Allah yang sanggup menolong kita. Sudahkah saudara menjadikan Tuhan menjadi penolong dalam hidup saudara? Sudahkah saudara mengalami Tuhan yang menolong di dalam kehidupan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar melalui video ayat-ayat emas ini saudara, supaya kita memahami bagaimana Tuhan menolong kita. Kita memahami apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami Tuhan menolong kehidupan kita. Dengan harapan saudara, saya rindu saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara, karena saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, dan pada akhirnya saudara akan bersaksi bagaimana Tuhan mengerjakan pertolongannya dalam hidup saudara. Saya rindu mendengar
Ke depan saudara akan menyaksikan, menuliskan kesaksian saudara di dalam video-video channel ini saudara, bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini, dan kemudian saudara mengalami pertolongan Tuhan. Silahkan tuliskan kesaksian saudara, pertolongan Tuhan yang saudara alami dalam kehidupan saudara, untuk menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini tentang pertolongan Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Mazmur pasal 54 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa dalam pengalaman hidupnya, dalam perjalanan hidupnya, di mana dia membutuhkan pertolongan, dia mengharapkan pertolongan, dan dari pengalaman kehidupannya, akhirnya dia menegaskan bahwa sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Sesungguhnya. Jadi saudara, yang akan menjadi pertolongan kita yang sungguh-sungguh seperti yang dialami oleh pemazmur ini adalah Allah sendiri. Karena Allah lah yang benar-benar penolong bagi kita. Mungkin kadang-kadang manusia bisa menolong kita, tetapi ada istilah tidak ada makan gratis saudara. Orang-orang menolong kita seringkali mengharapkan imbalan. Orang-orang menolong kita seringkali mengharapkan sesuatu di belakang itu, ada udang di balik batu. Tetapi Tuhan tidak pernah mengharapkan apapun dari kita. Bahkan nyawanya sendiri pun dia serahkan bagi kita. Dia tinggalkan sorga, dia rela merendahkan diri, dia rela terpaku di kayu salib untuk menolong kita. Dan dia Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia Allah yang berkuasa menolong kita. Jadi dia mengasihi kita sehingga dia menolong kita, dan dia juga berkuasa untuk menolong kita. Itu sebabnya pemazmur ini berkata bahwa sesungguhnya Tuhan adalah penolong. Biarlah hari ini setiap kita juga berkata dan menyadari betul-betul bahwa sesungguhnya Allah lah yang menolong kita. Allah lah yang menjadi pertolongan dalam kehidupan kita. Sadari itu saudara, bahwa Allah lah pertolongan kita. Ayat emas kedua tentang Tuhan penolong bagi kita adalah dari Ibrani pasal yang keempat ayat 16. Begini firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Hal yang ditegaskan di sini saudara, bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan bagi umat-umatnya, dan kemudian juga ditegaskan bahwa pertolongan yang dari Tuhan itu tepat pada waktunya. Saya pikir itu yang paling kita rindukan saudara, bahwa pertolongan itu kita alami dan pertolongan itu tepat pada waktunya. Seringkali orang menggambarkan seperti polisi India saudara, di mana peristiwa terjadi, kejadian terjadi atau kecelakaan terjadi, setelah semuanya selesai baru datang. Tuhan kita saudara adalah Allah yang tepat pada waktunya. Pertolongan yang dia beri adalah pertolongan yang tepat pada waktunya. Dia Allah yang tahu segala sesuatu. Itu sebabnya pertolongannya pasti tepat pada waktunya, karena dia tahu segala sesuatu. Kenapa seringkali kita mengharapkan pertolongan orang lain? Dia berniat untuk menolong kita tetapi terlambat. Kenapa? Karena dia tidak tahu segala sesuatu, atau mungkin karena dia tidak sanggup untuk menolong kita. Tetapi Allah kita Allah yang tahu segala sesuatu, dan Allah yang sanggup menolong kita, dan dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Itu sebabnya dikatakan di sini tadi saudara, bahwa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat,
menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi bagaimana supaya Allah menolong kita dan kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya? Dikatakan marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Artinya apa? Datang kepada Allah, mendekat kepada Allah, menghampiri tahta kasih karunia-Nya untuk kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya pada Dia. Datang kepada Dia, mendekat kepada Dia, menyerahkan hidup kepada Dia, supaya kita mendapatkan pertolongannya. Seringkali kita mengharapkan pertolongan Tuhan, tetapi tindakan kita tidak membuktikan bahwa kita mendekatkan diri kepada Dia, tidak berserah kepada Dia. Tetapi saat ini, firman Allah menegaskan bahwa biarlah kita mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Kemudian selanjutnya saudara adalah Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa pertolongannya membawa kemenangan. Dia Allah yang menolong kita dengan memegang tangan kanan kita, kata firman Tuhan. Dia menolong kita dengan meneguhkan kita. Dan pada akhirnya pertolongannya yang memegang tangan kita, yang meneguhkan kita, pertolongan itu membawa kepada kemenangan. Saudara, ketahuilah bahwa Allah kita adalah penolong, dan Dia Allah yang menolong kita dengan memegang tangan kita, dengan meneguhkan kita, dan pertolongannya akan membawa kepada kemenangan. Adakah saudara saat ini yang sedang bergumul menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah kehidupan saudara? Dengar saudara, pertolongan Tuhan akan membawa kepada kemenangan. Pertolongan Tuhan akan memberi saudara kemenangan. Dia memegang tangan saudara dalam segala pergumulan saudara. Dia meneguhkan, menguatkan, menopang saudara dalam segala pergumulan saudara. Dan melalui pertolongannya itu, kita akan mengalami kemenangan. Kita akan menerima kemenangan. Dan bagaimana supaya Allah menolong kita dan kita menerima kemenangan di dalam kehidupan kita? Dikatakan, jangan takut, jangan bimbang, aku menyertai engkau. Jadi percaya bahwa Tuhan menyertai kita, sehingga kita berserah kepada Dia. Yakinlah bahwa Dia tidak meninggalkan kita, bahkan Dia memegang tangan kanan kita. Dan Dia katakan, aku ini Allahmu. Dia mau menegaskan bahwa Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berotoritas, Dia Allah yang ajaib. Dan Dia menegaskan supaya kita jangan bimbang, jangan takut, serahkan hidup kepada Tuhan. Maka Dia akan memegang tangan kita, maka Dia akan menopang kita, dan Dia akan memberi pertolongan yang memberi kemenangan bagi kita. Saudara, apapun pergumulan saudara saat ini, apapun yang saudara hadapi saat ini, ketahuilah Tuhanlah penolongmu yang memberi kemenangan bagimu. Dia memegang tangan kananmu. Itu sebabnya percaya, jangan bimbang, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ayat emas selanjutnya saudara tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita umat-umatnya adalah dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa kita dengan yakin dapat berkata bahwa Tuhanlah penolong kita. Kita tidak perlu takut apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap kita. Kalau Tuhan yang menjadi penolong kita, apakah manusia bisa melawan kita?
Tidak akan, saudara. Itu sebabnya jangan takut, kata firman Tuhan. Sekali-kali Allah tidak akan meninggalkan kita. Sekali-kali Allah tidak akan membiarkan kita. Dia akan menolong kita. Dia peduli kepada kita. Itu sebabnya dengan yakin kita dapat berkata, tidak akan dapat siapapun yang melawan kita. Itu sebabnya jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Bahkan dikatakan jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkan dengan dirimu dengan apa yang ada. Artinya belajar kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena Tuhanlah yang akan menolong kita. Dia tidak meninggalkan kita. Bahkan dalam keterbatasan kita, dalam ketidakmampuan kita, manusia tidak akan dapat berbuat apa-apa kepada kita karena kita punya Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Dan Dia tidak akan sekali-kali membiarkan saudara. Dalam situasi saudara, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi tantangan, Dia tidak membiarkan saudara. Itu sebabnya jangan takut. Mungkin saat ini saudara sedang berkekurangan, Dia tidak membiarkan kita. Jangan takut. Mungkin saat ini orang-orang memusuhi saudara, orang-orang berusaha mencelakakan saudara. Jangan takut. Dia tidak akan membiarkan saudara. Apapun tidak akan dapat dilakukan oleh manusia kepada saudara kalau Tuhan yang menjadi penolongmu. Dia Allah yang berkuasa untuk menolong saudara. Itu sebabnya jangan takut. Berserahlah kepada Tuhan. Dialah pertolongan kita. Kemudian Mazmur pasal 121 ayat yang kedua. Di sana juga ditegaskan tentang Tuhan pertolongan kita, saudara. Di mana dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur ini, saudara, tidak mengatakan bahwa kekuatannya yang dia milikilah yang menjadi pertolongan bagi dia. Tidak dia katakan bahwa kemampuannya, otoritasnya, dan sebagainya yang dia miliki yang menjadi pertolongan bagi dia. Tetapi dia menegaskan bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan bagi dia. Dan yang luar biasa di sini menurut pengalaman dia, untuk mengatakan bahwa Tuhan itu begitu berkuasa untuk menolong dia. Dia berkata, pertolonganku ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, maka Tuhan sanggup. Kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, maka Tuhan berkuasa untuk menolong kita. Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia berkuasa untuk menolong kita. Dia sanggup untuk menolong kita. Karena Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, apakah yang mustahil bagi Dia? Adakah masalah saudara yang begitu besar saat ini? Tetapi adakah itu terlalu besar bagi Tuhan? Adakah saudara merasa bahwa persoalan saudara begitu besar, begitu berat dalam hidup saudara? Adakah yang terlalu sulit bagi Tuhan? Adakah saudara yang saat ini penyakit saudara begitu parah? Adakah sesuatu yang terlalu sulit bagi Tuhan? Dengar saudara, pemazmur ini berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya dia mengalami pertolongan Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Langit dan bumi pun Tuhan yang ciptakan. Maka hari ini saya mau tegaskan bagi saudara, biarlah setiap kita juga berkata bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan kita. Dan kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, Dia yang menjadikan langit dan bumi, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ayat emas selanjutnya yang merupakan ayat emas terakhir saudara, tentang Tuhanlah pertolongan bagi kita, adalah dari Mazmur pasal 37 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa Tuhanlah perlindungan bagi umat-umatnya. Tuhanlah menolong umat-umatnya dari tangan orang fasik. Umat-umatnya mengalami pertolongan daripada Tuhan. Ketika orang-orang fasik ingin mencelakakan dia, mencelakakan umat-umatnya, Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan menolong mereka. Sebab apa saudara? Dikatakan di sini sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Jadi bagaimana sehingga umat-umatnya mengalami pertolongan dari Tuhan?
Bagaimana sehingga Tuhan menyelamatkan mereka dari persekongkolan, dari niat-niat jahat, dari orang fasik yang ingin mencelakakan mereka, dengan cara mereka berlindung kepada Tuhan. Bagaimana supaya hari ini saya dan saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita? Mari kita berlindung kepada Tuhan, karena Tuhanlah pertolongan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, di dalam ayat-ayat emas firman Tuhan ini kita sudah belajar bahwa Tuhanlah pertolongan kita. Dan kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, segala perkara Tuhan sanggup lakukan. Artinya Tuhan pasti mampu dan sanggup menolong setiap kita. Dan di dalam ayat-ayat emas ini saudara, kita sudah belajar bahwa kalau Tuhan yang menjadi perlindungan kita, mari kita mendekatkan diri kepada Dia. Mari kita berserah kepada Dia. Dia Allah yang memegang tangan kita. Dia yang menyertai kita dan memberi kita kemenangan. Jika Allah yang menjadi pertolongan di dalam kehidupan kita, mari kita berlindung kepada Dia. Dia Allah yang sanggup, bahkan langit dan bumi pun Dia yang menciptakan. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Tuhanlah yang menolong engkau. Puji Tuhan saudara. Biarlah kita menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Biarlah saat ini saudara mengalami pertolongan Tuhan, dan ke depan saudara akan terus mengalami pertolongan Tuhan, sehingga saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, terapkan firman Tuhan, alami pertolongan Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa supaya Tuhan menjadi penolong dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba datang kepadamu berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini Tuhan, bahwa Engkaulah yang menjadi pertolongan bagi kami. Saat ini Bapa, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap kehidupan anak-anakmu. Engkau yang mengenal mereka, Engkau yang tahu mereka pribadi lepas pribadi, Engkau yang tahu dan mengenal masalah persoalan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah Engkau yang menjadi penolong dalam hidup mereka. Biar mereka mengalami Engkaulah pertolongan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan bersaksi kepada orang lain bahwa Tuhanlah pertolongan mereka, sehingga mereka akan menuliskan kesaksian mereka di dalam channel ini bagaimana Tuhan menolong mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, biar mereka mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Jamah lawat seluruh kehidupan mereka. Campur tangan-Mu nyata bagi hidup mereka. Campur tangan-Mu nyata di tengah-tengah masalah persoalan kehidupan mereka. Campur tangan-Mu nyata dalam seluruh aspek kehidupan mereka, bagaimana Engkau menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini, bersyukur buat firman-Mu. Hamba berdoa, jadilah Engkau penolong dalam kehidupan anak-anak-Mu dan ajar mereka untuk menerapkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Topik tentang bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara, dalam kita menjalani kehidupan di zaman ini, di mana ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak masalah dan persoalan. Masalah kehidupan, masalah ekonomi, masalah keluarga, penyakit dan sebagainya dan sebagainya. Kita perlu kekuatan yang melampaui kekuatan kita, saudara. Karena kalau kita menghadapinya dengan kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Kalau saudara menghadapi masalah yang sedang saudara pikul dengan kekuatan saudara, saudara tidak akan mampu. Itu sebabnya kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Dan Allah kita yang berkuasa itu akan menyatakan kuasa dan kekuatannya di dalam kehidupan kita umat-umatnya. Bahkan Allah rindu kita semakin mengenal Dia dengan kita mengalami kuasanya di dalam kehidupan kita. Saudara, yang menjadi harapannya adalah biarlah melalui renungan ini saudara berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana supaya saudara mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Dan saya rindu mendengar kesaksian bahwa saudara mengalami kuasa Tuhan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara.
Bahkan mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini, dan kemudian saudara mengalami Allah bekerja dengan kekuatannya, dengan kuasanya. Dia memberi kekuatan kepada saudara. Silakan saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya kesaksian saudara bisa menguatkan anak-anak Tuhan yang lain bahwa Dialah kekuatan kita. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang Tuhan adalah kekuatan kita umat-umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, Paulus menegaskan di dalam suratnya kepada jemaat Filipi bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus menuliskan surat ini dari dalam penjara saudara. Artinya sedang ada pergumulan hidup, sedang ada masalah hidup, sedang ada kesulitan, kesukaran, penderitaan yang dia alami, di mana dia sedang dipenjarakan oleh karena Injil. Dan penjara Roma bukan seperti penjara sekarang saudara. Penjara Roma dahulu itu bukan seperti penjara sekarang yang terkadang tidak ada bedanya dengan hotel. Tetapi penjara Roma itu adalah penjara yang paling menakutkan, paling mengerikan. Dan Paulus sedang dipenjara pada waktu itu. Tapi saudara, dia menegaskan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus menyatakan bahwa dia dapat menanggung penderitaan yang sedang dia alami. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan itu tidak main-main saudara. Ketika dia menuliskan suratnya dari dalam penjara, bahkan dia bisa menasehati orang-orang yang sedang terlepas bebas. Dia berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nyata jelas bahwa memang Tuhan memberi kekuatan kepada Paulus dalam penderitaan yang sedang dia alami. Kenapa saudara? Karena dari dalam penjara pun dia bisa menasehati jemaat-jemaat di Filipi supaya mereka bersukacita. Itu jelas karena memang dia tetap mengalami sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Tetap mengalami sukacita yang Tuhan beri dalam hidupnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan memberi kekuatan baru bagi dia. Saat ini saudara, adakah saudara sedang dihimpit oleh masalah? Adakah saudara yang hidup saudara begitu susah, begitu menderita saudara alami dalam kehidupan saudara? Jangan putus asa, jangan lemah, jangan undur dari Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupan saudara, saudara akan mengalami seperti yang dialami oleh Paulus, di mana Tuhan memberi kekuatan baru terus di dalam hidupnya, maka dia dapat menanggung segala penderitaan, bahkan dia dapat memberi nasihat. Dia yang sedang menderita, tapi dia sanggup memberi nasihat, karena ada kekuatan baru Tuhan beri bagi dia. Hari ini kita pun akan tetap kuat menghadapi apapun dalam hidup kita saudara. Karena ada Tuhan yang akan memberi kekuatan bagi kita terus dalam segala situasi, dalam segala keadaan hidup kita. Puji Tuhan saudara. Ayat emas kedua tentang Tuhan adalah kekuatan bagi kita adalah Mazmur. Haleluya, puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya setiap saudara sudah dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini saudara, tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama, untuk menyerahkan segala beban persoalan dan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap tekun berdoa. Sekalipun mungkin sekian lama saudara sudah berdoa kepada Tuhan dan saudara belum mendapatkan jawaban doa, tetaplah berdoa. Tuhan Allah kita siap untuk mendengar dan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini.
Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, segala persoalan kehidupan mereka. Dan saat ini hamba menopang mereka di dalam doa. Bapa yang baik, hamba berdoa khususnya bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Tuhan kiranya yang menjadi jawaban atas segala pergumulan sakit penyakit mereka. Saudaraku, bagi saudara yang sedang sakit saat ini, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara. Lalu taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Tuhan Allah yang menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau kiranya mengulurkan tangan dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Engkau mengerjakan mujizat, Engkau menyembuhkan. Angkat segala beban penyakitnya, sembuhkan dia ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu ini yang sedang mengalami sakit. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami masalah persoalan dalam kehidupan mereka, mungkin ada beban, masalah, beban, persoalan yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Engkau kiranya yang menjadi jalan keluar. Angkat segala beban, segala persoalan kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka, di tengah bisnis mereka, dalam kehidupan mereka pribadi, Engkau yang menyelesaikan segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka Bapa, berkati para suami, berkati para istri, berkati anak-anak, berkati orang tua, berkati semuanya ya Tuhan, untuk sama-sama takut Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama mengasihi satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga, sehingga damai Tuhan, sehingga kesejahteraan daripada Tuhan memenuhi setiap keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati mereka yang sedang berbisnis, berkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan, mereka yang berdagang, mereka yang bertani, mereka yang pegawai, berkati semuanya ya Tuhan, para buruh, para medis, semuanya, apapun bidang pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkati setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan berkati anak-anak-Mu yang sudah masuk ke masa pensiun, berkati para pensiunan dalam nama Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran juga, Tuhan yang campur tangan memberi pekerjaan bagi mereka. Berkati semuanya Tuhan. Berkati ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Engkau Allah sanggup memberkati setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu, apapun yang menjadi persoalan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, profesi mereka, semuanya Tuhan memberkati. Apa yang menjadi kerinduan-kerinduan anak-anak-Mu, yang menjadi permohonan-permohonan mereka di hadapan-Mu, Engkau Allah yang menjawab mereka. Engkau Allah yang menjawab mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mendengar setiap seruan-seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menjawab doa-doa dan seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Percaya Tuhan menjawab doa-doa kita
Kalau saat ini saudara belum berlangganan dengan channel ini, saudara segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin.